Oke, selamat pagi Sobat Semanggi, kembali lagi dengan saya Syafi'i dan rekan saya Kami, Alia, saya Ayu. Oke, di Semanggi University. Oke, kali ini kita akan bedah buku ya. Jadi seperti biasa agenda bedah buku ya yang sangat luar biasa sekali. Oke, kali ini kita akan bahas buku dengan judul Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karangan James Clear. James Clear ya. Jadi harus jelas James Clear. Oke, alright. Oke, kali ini kita akan bahas beberapa Bab 9. bab 9. Peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Gitu. Oke, mungkin dimulai dari saya ya. Jadi saya di sini tertarik dengan kata-kata ya kayak gini isinya. Perilaku normal kelompok seringkali lebih kuat daripada perilaku yang diinginkan secara individu. Seringkali kita lebih baik keliru bersama kelompok daripada benar tapi dikecualikan atau dikucilkan. Pernah ada kasus mungkin dari teman-teman atau mungkin ada tanggapan dari kalimat barusan? Kalau dari Mas sendiri gimana? Gini sih. Mungkin yang lumrah ya atau yang udah sering kita lakukan sehari-hari. Kayak mungkin absensi. Oke. Ya, absensi itu menurut saya kesalahan yang memang sudah terlanjur keterlaluan lah istilahnya. Jadi orang kita ngomongin terlambat nih Mas. Ya oke. Menurut Mbak Ayu, absensi itu apa? Absensi itu sebuah attendance list ya untuk kehadiran kita di suatu organisasi dimanapun itu. Kalau misalnya memang dibutuhkan adanya absensi itu ya memang kita harus jalankan itu gitu untuk bentuk kita memang hadir loh di salah satu organisasi atau memang gitu. Oke, tapi biasanya ketika kita kecil sadar nggak sadar ketika si guru di depan dan ingin mengabsensi muridnya yang dibilang oleh guru apa biasanya? Absen dulu. Padahal sebenarnya arti dari absen itu adalah nggak hadir. Tapi selama ini kita bilangnya absen dulu yuk. Padahal itu sebenarnya bukan absen tapi absensi dulu. Jadi memang lebih nah gitu. Cuman itu mungkin merupakan salah satu contoh aja. Itu sih mungkin kalau dari aku. Kalau dari teman-teman, jadi lebih baik keliru bersama kelompok daripada benar sendirian. Lebih baik salah bersama kelompok ya, karena memang kan kita kan hidup nggak bisa sendirian kan. Bisa dalam artian kita ada salah itu ya mungkin kesalahan kita itu mungkin orang yang lain yang kena gitu kan. Tapi kita nggak bisa pengecualian dalam artian kalau memang kita benar terus orang lain yang salah kan juga nggak bisa gitu kan. Maka dari itu ya saya lebih baik yang itu tadi yang salah sama kelompok. Nah ya kan pendapat kan. Saya agak bingung. Oke, kalau dari Mbak Lia ke Mbak Dwi. Saya mengutip dari buku ini ya Mas Pi ya sama Mbak Ayu. Ini ada filsuf dari Prancis, Michel de Montaigne. Apa ini bacanya? Montaigne. Kayak Mobile Legends aja Montaigne. Jadi beliau itu ada berpendapat ada dan gaya hidup dalam masyarakat menyapu habis kita semua. Nah itu menurut teman-teman di sini itu apa persepsinya dari filsuf Prancis tersebut? Maksudnya adat dan gaya hidup dalam masyarakat menyapu habis kita semua. Atau yang termasuk tadi diberikan sama Mas Pi tadi absen ya. Berarti kan itu kan adatnya itu seperti itu dan berulang-ulang terus dilakukan. Dan yang benar. Kesalahan. Dia budaya tidak termasuk itu maksud saya. Ya mungkin salah satunya itu tadi contohnya gitu ya. Kalau dari aku ya itu tadi contohnya. Ya berarti persepsinya mungkin di situ ya adat ya. Nah kalau misalkan yang lain misalkan Mbak Ayu apa Mbak Dwi? Ya karena mungkin ya karena sudah masyarakat sudah melakukan kesalahan itu berulang-ulang, makanya kita jadi mengikuti ya dan menganggap itu benar. Nah itu mungkin ya harus merubah gitu. Nah, balik lagi yang dibilang pendapatnya Mbak Ayu lebih baik kita bersalah berkelompok daripada Daripada dikucilkan. Iya, berarti kalau misalkan kita mau setuju sama pendapatnya filsuf ini terus gimana? Terkadang itu memang kalau kita bahas tentang adat itu kan mengarah ke budaya ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa budaya-budaya tertentu yang mungkin itu nggak menarik buat kita tapi menarik buat orang lain karena orang lain sudah terjun di budaya tersebut. Misal nih, ambil contoh, saya punya saudara di Padang.
makanannya mungkin setiap hari hanya adalah santan. Makanan Padang. Iya, santan. Nah, sedangkan kita kan nggak pernah tuh makan santan mungkin seminggu bisa dihitung hari ya kan. Dengan kita kemungkinan punya saudara yang mungkin orang Padang, terus kita mengikuti adat mereka dan makan makanan Padang terus menerus ya kan. Nah itu kan membuat kita akhirnya kan menolak kan. Iya. Menolak. Terus kita juga kalau misalnya memang mau mencoba itu juga kita harus struggling untuk mungkin berkumpul dengan orang-orang yang mungkin punya budaya olahraga kayak gitu. Nah itu kan membuat kita menarik juga kan untuk kita mencicipi masakan kita. Setuju. Berat, tapi masuk sih di kehidupan sehari-hari. Cukup menarik sih. Jadi apa ya? Panjang kalau bahasa karena sudah turun temurun dari nenek moyang. Kita misalkan ada 7 bulanan, 7 ini sebenarnya kan itu dari mana itu? Itu sebenarnya kan bentuk adat. Iya, benar-benar. Adat istiadat. Kalau kita bahas adat ya pasti panjang lah kan. Mungkin cukup cuman 1 jam nggak mungkin cukup. Oke, ada tambahan mungkin dari teman-teman. Kita cenderung meniru kebiasaan 3 kelompok sosial yang akrab dalam kurung keluarga dan teman, terus orang banyak dalam kurung kelompok dan berkuasa yang memiliki status dan prestis. Nah, di sini kan yang saya katakan tadi ya, kalau misal kita ya maksudnya yang tadi ya, kalau misal saya mempunyai saudara kebiasaannya mereka yang seperti itu dan kebiasaan kita yang memang belum seperti itu, kita akhirnya mau nggak mau harus mengenal kebiasaan mereka, kan kita harusnya menerima dengan baik kan, dengan cara bertoleransi tadi. Itu sih kalau dari saya pasti. Nah, ada juga yang di bab bukan bab 9 tapi yang awal, dia kan Leslo ini kan salah satu sosok ayah ya. Sosok ayah dengan dia mempunyai anak 3. Dengan istrinya dia mencoba untuk diajari supaya anaknya ini bermain catur. Nah akhirnya dengan kebiasaan itu yang membuat dia akhirnya belajar untuk bermain catur dan akhirnya dia achieve ya putrinya tadi menjadi salah satu juara catur. Good habit tadi maksudnya ya kita ya. Itu sih Mas Pi kalau dari saya. Siap. Oke, terima kasih tambahannya. Ada lagi mungkin teman-teman? Mungkin ya karena tidak juga sih dengan kondisi ya lapangan masyarakat atau teman, kita harus pilih juga misalnya ini habit yang jelek ya jangan kita ikuti, kalau habit yang baru ya habit yang baik ya diikuti. Setuju sih, setuju. Ya mungkin masuk ya untuk mungkin penutup. Tadi mungkin masih masuk ke kalimat yang saya baca di awal. Lebih baik salah salah dalam berkelompok daripada benar sendirian. Mungkin contohnya yang terakhir, lingkunganku mungkin gini ya. Jadi ada satu orang ini si A, anggaplah si A ini mempunyai teman di mana teman-temannya itu suka minum. Nah si A ini bilang bahwa minum itu nggak baik buat kesehatan dan di agama juga dilarang gitu. Ternyata si A ini nggak ada yang mendukung karena memang semua kelompoknya atau lingkungannya itu mendukung untuk minum-minuman. Mungkin si A ini bisa memilih mau yang baik dan meninggalkan kelompoknya atau mau yang buruk tapi tetap dengan kelompoknya. Gitu. Ya, mungkin lebih ke individunya itu tadi ya, mau stay atau tidak. Mungkin itu penutup untuk bedah buku kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Syafi'i, Saya Dwi, Saya Maria. dan saya Ayu. apabila ada salah kata kami mohon maaf dan sampai jumpa.